Selamat datang di Bola Jimbul. Cuplikan gol Champions League matchday terakhir fase Liga. Madrid pertimbangkan Kimmich. United resmi rekrut 2 pemain muda. Kevin Dix resmi gabung tim Bundesliga. Pertandingan terakhir Liga Champions fase Liga Rabu malam mempertemukan Arsenal yang sukses mengalahkan Girona dengan skor 1-2, dan Juma mencetak gol lebih dulu di menit 28, sebelum Jorginho mencetak gol di menit 38, dan ditutup oleh Ethan Nwaneri di menit 42. Hasil ini membuat The Gunners duduk di peringkat 3 dengan 19 poin, dan berhak lolos otomatis ke babak 16 besar. Sementara Manchester City akhirnya lolos dari ancaman gugur usai mengalahkan klub Brugge dengan skor 3-1. Rafael Onyedika sempat membuat Brugge unggul di menit 45. Sebelum 3 gol City lahir dari kaki Mateo Kovacic menit 53, own goal Joel Ordonez menit 62, dan Savinho di menit 77. Hasil ini membuat City naik ke posisi 22 dengan 11 poin, dan lolos ke zona play-off. Sementara pimpinan klasemen Liverpool menderita kekalahan pertamanya di Liga Champions atas PSV Eindhoven dengan skor 3-2. 3 gol tuan rumah dicetak oleh Johan Bakayoko di menit 35. Ismail Saibari menit 45, dan Ricardo Pepi menit 45+6. 2 gol balasan dari The Reds dicetak oleh Cody Gakpo menit 28, dan Harvey Elliott menit 40. Kekalahan ini tak mengubah posisi Liverpool sebagai pemuncak klasemen dengan 21 poin, dan berhak lolos ke babak 16 besar secara otomatis. Di Spanyol, Barcelona harus puas ditahan imbang Atalanta dengan skor 2-2. 2 gol Blaugrana dicetak oleh Lamine Yamal menit 47, dan Ronald Araujo menit 72. Sedangkan 2 gol balasan tim tamu dicetak oleh Ederson menit 67, dan Mario Pasalic menit 79. Hasil ini tetap membuat Barca duduk di peringkat kedua klasemen dengan 19 poin, dan berhak lolos otomatis ke babak 16 besar. Di Prancis, Real Madrid berhasil menggulung Brest dengan skor 0-3. Gol El Real dicetak oleh Rodrigo di menit 27 dan 78. 1 gol lagi disumbangkan oleh Jude Bellingham di menit 56. Hasil ini membuat Madrid berada di posisi 11 dengan 15 poin, yang membuat mereka harus melalui babak play-off terlebih dahulu. Sedangkan Atletico Madrid berhasil menjungkalkan tuan rumah RB Salzburg dengan skor 1-4. Gol Los Rojiblancos dicetak oleh Giovanni Simeone di menit 5, Antoine Griezmann menit 13 dan 45+1, serta Marcos Llorente di menit 63. Sedangkan 1 gol hiburan tuan rumah dicetak oleh Adam Daghim di akhir laga. Hasil ini membuat The Athletic duduk di posisi kelima dengan 18 poin, dan berhak langsung lolos ke babak 16 besar. Di Kroasia, wakil Italia AC Milan tunduk dari Dinamo Zagreb dengan skor 2-1. Gol tuan rumah dicetak oleh Martin Baturina menit 19 dan Marco Piazza di menit 60. 1 gol balasan Rossoneri dicetak oleh Christian Pulisic di menit 53. Hasil ini membuat Milan turun ke peringkat 13 dengan 15 poin, dan masuk ke zona play-off terlebih dahulu. Rival sekota Milan, Inter, berhasil mengalahkan AS Monaco dengan skor 3-0. Lautaro Martinez mencatatkan hat-trick di laga kali ini pada menit keempat, menit 16, dan menit 67. Hasil ini membuat Nerazzurri bertengger di posisi keempat dengan 19 poin, dan berhak lolos otomatis ke babak 16 besar. Di Turin, Juventus justru takluk dari wakil Portugal, Benfica, dengan skor 0-2. Evangelis Pavlidis membuka gol pada menit 16 dan digandakan oleh Orkun Kokcu di menit 80. Hasil ini membuat La Spezia Signora duduk di posisi ke-20 dengan 12 poin, dan harus masuk ke babak playoff terlebih dahulu. Di Jerman, Bayer Leverkusen sukses kalahkan Sparta Praha dengan skor 2-0. Gol dicetak oleh Florian Wirtz menit 32 dan Nathan Tella di menit 64. Hasil ini membuat Leverkusen duduk di posisi ke-6 dengan 16 poin, dan berhak lolos ke babak 16 besar. Bergeser ke Munich, Bayern Munchen sukses mengalahkan Slovan Bratislava dengan skor 3-1. Gol The Bavarian dicetak oleh Thomas Muller di menit 8,
Harry Kane menit 63 dan Kingsley Coman di menit 84. Sedangkan 1 gol hiburan tim tamu dicetak oleh Marco Tolic di menit 90. Hasil ini membuat Bayern duduk di peringkat 12 dengan 15 poin, dan harus masuk ke babak playoff terlebih dahulu. Di Signal Iduna Park, Borussia Dortmund sukses kalahkan Shakhtar Donetsk dengan skor 3-1. Serhu Girassi lesakan Brest di menit 17 dan 44 sebelum Ban Sebaini menutupnya di menit 79. Sedangkan 1 gol tim tamu dicetak oleh Marlon Gomez di menit 50. Hasil ini membuat Dortmund duduk di posisi ke-10 dengan 15 poin, dan harus masuk ke babak playoff. Raksasa Prancis Paris Saint-Germain sukses mengalahkan VfB Stuttgart dengan skor 1-4. Gol dari Les Parisiens disumbangkan oleh Bradley Barcola di menit 6 dan hat-trick Ousmane Dembélé di menit 17, 35, dan 54. Sedangkan 1 gol hiburan tuan rumah dicetak oleh own goal William Pacho di menit 77. Hasil ini membuat PSG duduk di posisi 15 dengan 13 poin, dan harus masuk ke babak playoff terlebih dahulu. Berikut adalah hasil lain Liga Champions Rabu malam dengan Red Star Belgrade menang 0-1 atas Young Boys, Los Lille menang 6-1 atas Feyenoord, Aston Villa menang 4-2 atas Celtic, Sturm Graz menang 1-0 atas RB Leipzig, dan Sporting CP imbang 1-1 atas Bolonya. Berikut adalah klasemen akhir fase Liga, usai pertandingan ke-8 pada Rabu malam. Beralih ke kabar transfer pemain. Real Madrid berencana merekrut Joshua Kimmich jika mereka gagal mendapatkan Trent Alexander-Arnold. Menurut Sky Sport, upaya Madrid untuk mendapatkan Arnold masih jauh dari kata selesai. Mereka masih melobi pemain internasional Inggris itu untuk bergabung saat kontraknya habis di akhir musim. Meski enggan menyerah, Los Blancos merasa frustrasi atas negosiasi yang macet dengan Arnold. Disitulah potensi untuk merekrut Joshua Kimmich muncul. Los Merengues telah memulai pembicaraan dengan perwakilan Kimmich untuk menanyakan tentang kemungkinan kesepakatan. Negosiasi perpanjangan kontraknya bersama Bayern juga mandek, yang membuatnya berpotensi hengkang dari Bayern pada akhir musim nanti. Ia dipandang sebagai sosok yang mirip dengan Arnold, dengan kemampuannya yang bisa bermain sebagai gelandang bertahan maupun bermain sebagai bek kanan. Dengan kurang dari 4 bulan tersisa dalam kontraknya di Bayern, peluang untuk merekrutnya dengan status bebas transfer menjadi peluang yang tentu tak akan diabaikan oleh Real Madrid. Manchester United baru saja menyelesaikan transfer Aiden Heaven dari Arsenal. Seperti yang dilaporkan oleh Fabrizio Romano, kepindahan tersebut hampir selesai dengan tes medis akan dilaksanakan pada minggu ini. Heaven, bek tengah berusia 18 tahun, yang dikenal karena keserbabisaannya dan kehebatan kaki kirinya, tampaknya siap untuk memperkuat opsi pertahanan United secara signifikan. Aiden Heaven, yang menghabiskan tahun-tahun pembentukannya di Akademi West Ham United sebelum bergabung dengan Arsenal, membuat kesan yang luar biasa bersama The Gunners. Debutnya di skuad senior selama kemenangan Piala Liga mengisyaratkan masa depan yang cerah. Romano menggarisbawahi potensi ini, dengan mencatat keputusan Heaven untuk pindah di tengah minat dari klub lain, termasuk Eintracht Frankfurt. Pendekatan Manchester United dalam rekrut Heaven mencerminkan strategi yang lebih luas untuk berinvestasi pada talenta muda yang menjanjikan. Tim asuhan Ruben Amorim tampak fokus membangun tim yang tangguh untuk masa depan, sebagaimana dibuktikan oleh akuisisi terbaru mereka. Laporan terbaru dari Fabrizio Romano mengatakan bahwa Manchester United telah mencapai kesepakatan dengan Lecce terkait transfer Patrick Dorgu. Dorgu merupakan bek sayap kiri berusia 20 tahun yang saat ini tampil mengesankan di klub Serie A Lecce. Dengan sisa kontrak hingga tahun 2029, Lecce sebenarnya telah memagari harga 40 juta euro untuk sang pelamar. Namun, sang pemain sendiri diberitakan telah mencapai kesepakatan personal dengan MU, yang menawarinya kontrak berdurasi panjang di Old Trafford. Hal tersebut kemudian membuat manajemen klub Serie A itu mau tidak mau menerima tawaran akhir dari United sebesar 30 juta euro plus bonus 5 juta euro untuk melepas pemuda asal Denmark itu pergi. Kabar terbaru menyebutkan bahwa Chelsea berminat pada Dean Huijsen dari Bournemouth sebagai opsi yang dipertimbangkan untuk memperkuat lini pertahanan mereka. Bek muda ini telah menarik perhatian di Liga Primer dengan penampilannya yang luar biasa sejak ditransfer dari Juventus musim panas lalu.
dengan biaya transfer yang terjangkau sebesar 12,4 juta pound. Di usianya yang baru 19 tahun, nilai jual Huijsen melambung berkat kontribusinya terhadap pertahanan Bournemouth. Ia telah mencatatkan 17 kali tampil, 5 kali tidak kebobolan, dan mencetak 5 gol musim ini. Huijsen, yang memiliki klausul pelepasan yang berlaku musim panas mendatang, berada di urutan teratas daftar bidikan Chelsea. Jurnalis kondang Fabrizio Romano telah merincikan bahwa Dean Huijsen memiliki klausul pelepasan dalam kontraknya. Klausul tersebut baru akan berlaku mulai musim panas ini, dan Chelsea sangat mengapresiasi Huijsen dengan menempatkannya di urutan teratas dalam daftar incaran. Dilansir dari jurnalis Sky Sport Jerman Florian Plettenberg, rumor kepindahan Kevin Dix ke Borussia Mönchengladbach telah resmi berakhir. Juara Jerman 5 kali itu mengumumkan bahwa pemain timnas Indonesia Kevin Dix akan bergabung dengan mereka akhir musim nanti. Ia didatangkan ke Bundesliga dengan status bebas transfer dari FC Copenhagen. Kontraknya bersama raksasa Denmark itu berakhir pada Juni 2025. Hi Borussia fans, I'm very excited to be here. Yang akan menjadi pelabuhan selanjutnya bagi bek berusia 28 tahun itu. Sebelumnya telah diberitakan bahwa selain Gladbach, tim Bundesliga lainnya, Wolfsburg, juga dikabarkan menginginkan Kevin dengan intens. Namun, Kevin lebih memilih untuk bergabung dengan klub yang bermarkas di Borussia Park Stadium itu. Tes medis dan penandatanganan kontrak hingga tahun 2023 telah selesai dilakukan. Borussia Mönchengladbach secara resmi juga telah mengumumkan perekrutan Kevin di akun media sosialnya. Di satu sisi, Kevin Dix akan menjadi pemain Indonesia pertama yang bermain di level tertinggi Jerman Bundesliga. Mario Hermoso siap meninggalkan ibu kota Italia untuk bergabung dengan juara bertahan Bundesliga Jerman, Bayer Leverkusen. Bek asal Spanyol itu mendapati dirinya tidak mampu menembus susunan pemain Claudio Ranieri. Akibatnya, mantan pemain Atletico Madrid itu meminta transfer keluar pada awal Januari. Seperti dilansir Fabrizio Romano, Giallorossi telah menyelesaikan kesepakatan dengan Bayer Leverkusen untuk meminjam Hermoso selama sisa musim. Dengan ketentuan pembayaran gaji sang pemain akan ditanggung oleh Leverkusen. Tidak akan ada opsi penebusan yang tercantum dalam kesepakatan itu, karena bek tersebut akan kembali ke Roma di musim panas nanti. Bayer Leverkusen telah mencapai kesepakatan untuk mengontrak Emiliano Buendia dari Aston Villa dengan status pinjaman hingga akhir musim. Menurut jurnalis Sky Sport Jerman Florian Plettenberg, Buendia, yang bergabung dengan Aston Villa pada Juni 2021 dengan biaya rekor klub sebesar 38 juta euro saat itu, mengalami cedera lutut parah pada Agustus 2023, yang menyebabkannya absen sepanjang musim. Sekembalinya dari cedera, pemain Argentina itu belum mampu mendapatkan tempat utama karena performanya yang tak kunjung kembali. Kini, Leverkusen telah resmi mengontraknya dengan durasi pinjaman 6 bulan disertai opsi penebusan permanen sebesar 20 juta euro. Terima kasih telah menyaksikan channel Bola Jimbul ini. Bila ada saran dan masukan bisa langsung komen di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya ya. Agar kamu tidak ketinggalan update terbaru dan menarik seputar cuplikan gol dan berita transfer pemain dari tim sepak bola kesayangan kamu. Salam!